Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para penonton. Perkenalkan, nama saya Nurman Prismawatika. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 dalam mata kuliah Hukum Perizinan dan Tata Ruang kelas A Untak Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang perizinan kepada salah satu pengusaha kopi, yaitu Bapak Paul Krismawan. Dalam hal ini, tugas ini digunakan untuk memenuhi evaluasi tengah semester pada mata kuliah. Sama Bapak Paul, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Langsung kita mulai saja dengan pertanyaan pertama ya. Bisa Bapak ceritakan secara singkat, apa sih usaha yang sedang Bapak jalani ini? Yang sedang saya jalani usaha roastery kopi. Artinya kita ingin memasyarakatkan kopi yang berkualitas, tapi ke seluruh masyarakat dari menengah ke bawah itu juga bisa merasakan kopi yang berkualitas itu bagaimana. Jadi kapan nih Pak usaha ini? Dari tahun 2010. Lama ya? Sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah. Kemudian apa sih yang mendorong Bapak atau motivasi Bapak untuk memulai usaha produksi biji kopi? Ya, karena kita itu produsen kopi terbesar sebenarnya di dunia ya, termasuk 45 besar lah. Memang 5 besar produsen kopi terbesar di dunia. Tapi masyarakat kita masih banyak yang awam tentang soal kopi yang bagus itu gimana, yang berkualitas itu gimana, kopi yang enak itu bagaimana, kopi yang layak untuk diminum itu yang bagaimana, itu masih sangat minim. Taunya mereka itu kopi itu ya hitam, bubuk hitam. Taunya mereka itu ya brand, ya seperti brand-brand yang ada lah, merek-merek yang ada lah. Tapi jarang banget orang yang tahu daerah mana sih penghasil kopi yang enak, mana sih penghasil kopi Arabica yang paling berkualitas. Bahkan di dunia pun kopi kita termasuk yang paling mahal untuk kualitas kopinya. Oh, kemudian apakah ada izin khusus untuk produksi maupun pengedaran produk biji kopi yang Bapak pasarkan? Ada, kita ada PIRT, Ya. itu apa? Izin edarnya itu dari PIRT, katanya sudah cukup. Sama MUI halal. Karena sekarang katanya semua produk itu harus ada produk halalnya. Makanya dua izin sudah kita miliki, PIRT sama MUI. Jadi nggak usah khawatir dengan kopi kita, sudah bersertifikasi halal juga di sini. Kalau untuk pengurusan izinnya itu gimana Pak? Ribet nggak sih? Ya sebenarnya enggak sih, asal ada waktu, karena memang kita harus harus daftar dulu ke dinas kesehatan, kita harus nunggu dulu. Terus setelah itu kita ada pengarahan atau apa ya istilahnya, sosialisasi seminar lah istilahnya. Kita harus wajib mengikuti seminar, kalau nggak salah cuma sehari gitu, yang diadakan oleh dinas kesehatan kalau nggak salah. Jadi waktunya itu sebenarnya dibarengkan sama beberapa orang yang mempunyai izin yang sama gitu. Jadi secara bersamaan gitu ya, Itu sosialisasi. yang bikin mereka lama mungkin di sebelumnya. Tapi kalau dari proses secara administratifnya ribet nggak? Kalau ribet sih enggak, karena memang kita harus sesuai prosedur dari dinas ya. Jadi harus dari kebersihan, dari cara proses roastingnya itu semua memang dilihat semua sama mereka. Mereka datang berkunjung ke sini, mereka lihat kondisi ke sini, bagaimana sih bin kopinya, bagaimana sih mesinnya, bagaimana sih pengepakannya, pengemasannya kayak gimana, kadar luasannya itu kayak gimana, itu harus tertera semua di dalam kemasan. Jadi
Jadi penting juga ya Pak Ya. untuk izin itu Ya penting. dalam produksi kopi, pengendalian Ya. juga. Pertanyaan terakhir, apa sih harapan kedepannya terhadap usaha Bapak ini? Harapannya ya masyarakat semakin sadar dengan kopi-kopi yang berkualitas seperti apa, kopi yang bagus itu kayak gimana, terus juga semakin berkembang lah dunia kopi di Indonesia itu. Dan mungkin izinnya juga bisa lebih dipermudah lagi, mungkin apa ya, nggak terlalu lama-lama lah untuk pengurusannya. Sebenarnya gampang cuma lama gitu. Baik, saya rasa cukup segitu saja karena itu adalah pertanyaan dan jawaban terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Paul atas waktu yang sudah diberi. Produksi kopi melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan kualitas dan cita rasa yang optimal. Pertama, proses dimulai dengan membeli biji kopi mentah melalui supplier. Produsen memilih biji kopi dari berbagai daerah penghasil kopi yang dikenal memiliki karakteristik unik. Biji kopi mentah ini biasanya disimpan dalam kondisi yang baik sebelum diproses lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah proses roasting. Roasting adalah proses pemanggangan biji kopi untuk mengembangkan aroma dan cita rasa. Selama proses ini, biji kopi dipanaskan pada suhu tertentu, biasanya antara 180 derajat hingga 240 derajat. Proses roasting ini mengubah biji kopi dari warna hijau menjadi coklat matang. Waktu dan suhu roasting harus diperhatikan secara seksama untuk mencapai tingkat kematangan yang tepat, sesuai dengan profil rasa yang diinginkan. Setelah proses roasting, biji kopi matang atau yang bisa disebut dengan roast bean perlu disimpan dalam toples untuk proses resting. Proses ini penting karena selama beberapa jam hingga beberapa hari setelah roasting, biji kopi akan melepaskan karbon dioksida. Pelepasan gas ini membantu mengurangi rasa pembakaran yang tidak diinginkan dan memfasilitasi pengembangan rasa kopi yang lebih optimal.
Setelah melalui proses resting, biji kopi matang siap untuk dikemas. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan kemasan pouch yang dirancang khusus untuk menjaga kesegaran dan kualitas kopi. Produk yang telah dikemas kemudian dipasarkan baik secara online maupun offline, menjangkau pelanggan melalui berbagai saluran distribusi. Oleh karena itu, sangat penting sebuah perizinan bagi seorang pelaku usaha. Dengan mengantongi sebuah izin dalam hal ini, surat izin usaha, izin edar, dan PIRT, produsen dapat mengolah biji kopi hingga menjadi produk siap edar, serta mendapatkan legalitas untuk memasarkan produknya secara luas. Selain itu, produsen juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan produk yang dipasarkan memiliki informasi lengkap dan tidak menyesatkan konsumen. Dengan demikian, PIRT tidak hanya memberikan izin bagi usaha rumahan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan perlindungan konsumen. Baik, selamat siang Mas. Ya, siang Mas. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu sebelumnya? Mas Heru. Oh, Mas Heru ya Mas. Ya. Ini saya mau tanya Mas. Ini Mas lagi ngapain ya? Ini lagi goreng kerupuk Mas buat dikirim di warung-warung. Oh alah, kalau boleh tahu Mas bisa ceritain sedikit tentang usaha Mas yang ini ya? Ya, pokoknya usaha gini cukup buat nyambung hidup Mas, usaha gini. Jadi, pokoknya kita dijamin lah barangnya aman. Yang penting lihatnya usaha cari uang Mas. Oh gitu Mas ya? Iya. Saya mau tanya lagi nih Mas. Hmm. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan ya, saya Bagus Prasetyo Santoso, Ya. asal dari Universitas 1719 Mas Surabaya. Ya, jadi gini Mas, mengenai usaha yang Mas Heru jalani ini, apakah ada izin tertentunya Mas? Oh, tidak ada Mas. Oh, nggak ada ya Mas? Iya. Misalnya begini Mas, ketika nanti suatu saat usaha Mas Heru ini berjalan besar atau katakanlah berkembang besar lah, apakah Mas Heru ini juga akan ada niat untuk mencari tahu mengenai izin-izin tertentu itu Mas, seperti izin PIRT atau izin dari Dinas Kesehatan itu Mas? Ya, kalau sementara kan ini masih usaha kecil-kecilan Mas, lagian masih berjalan 6 bulan. Tapi mungkin suatu saat kalau usahanya jadi besar, ya mungkin saya akan cari tahu Mas tentang PIRT itu dan Dinas Kesehatan. Oh lah, gitu ya. Ini salah satu contoh produk usaha yang Mas bikin kan? Atau hanya ini saja atau masih ada yang lain Mas? Masih ada yang lain Mas, cuma sekarang lagi bikin ini kerupuk puli ini. Ada 3 macam Mas sekarang ini Mas. Oh alah, boleh saya tahu apa saja Mas? Salah satunya ini kerupuk puli, sama basreng goreng, sama usus Mas. Oh itu didistribusikan, dijual eceran langsung keliling atau gimana sistemnya? Saya taruh di warung-warung Mas, saya titip-titipkan di warung-warung. Oh gitu ya Mas. Iya. Oh ya udah Mas, mungkin cukup sekian ya Mas ya. Kalau hal-hal yang ingin saya tanyakan mengenai usaha Mas Heru yang Mas Heru jalankan. Semoga usahanya ini berjalan dengan baik, lancar dan berkembang secara pesat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mas ya. Ya, sama-sama Mas Mari, Bagus. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Prasetyo Santoso.
dengan NBI 131210013. Nah, menanggapi perihal wawancara narasumber yang kedua, yang mana di situ dijelaskan bahwasanya Mas Heru, si pemilik usaha rumah tangga yang memproduksi makanan ringan atau enggak yang bisa kita kenal sebagai snack, yang terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama tuh ada produk kerupuk puli, basreng, dan usus crispy. Nah, gimana ya? Di situ Mas Heru tuh masih terbilang usahanya baru ya, yang mana masih berjalan dengan 6 bulan. Nah, maka dengan berjalannya 6 bulan juga, apalagi masih baru, yang mana ya cuma kita bilangnya tuh didistribusikan secara cuma titip di toko-toko kecil, di toko-toko Madura, ke warkop. Nah, cuma didistribusikan di gang-gang sekitar saja, tidak secara meluas dan tidak secara banyak. Nah, ketika saya tanyakan mengenai izin usaha yang dibuka Mas Heru tersebut, ternyata di situ tuh Mas Heru tidak tahu mengenai izin, terutama ya kayak izin-izin tertentu seperti izin PIRT atau izin dari dinas kesehatan. Nah, di situ Mas Heru kan bilangnya tidak menahu ya mengenai izin PIRT, yang mana dapat kita tarik bahwasanya kayak banyak pelaku-pelaku usaha di skala rumah tangga yang mana tuh masih kecil, itu tuh tidak ada izinnya sama sekali. Yang penting yang mereka tuh cuma kayak menganggap bahwasanya standar dari produk yang mereka buat itu layak dikonsumsi dan dimakan, seperti dari segi standar bukan kesehatan sih, lebih tepatnya dari standar kebersihan itu dijaga pastinya. Kemudian kayak makanan ini layak atau enggak, sampai basi berapa hari atau enggak di dalam pengemasannya supaya tidak cepat layu. Nah, mereka tuh menjamin semuanya. Cuman di situ tuh kan mereka tidak ada izinnya juga. Jadi ketika nanti di suatu saat itu, ketika udah berkembang pesat usahanya, ya menurut saya izin PIRT atau dari dinas kesehatan ini diperlukan. Dan untungnya juga di Mas Heru tadi itu kan ketika ditanyakan terkait nanti ketika usahanya ini berkembang pesat atau enggak besar lah dengan skala produksi yang besar-besaran, apakah Mas Heru ini tidak mau mencari tahu mengenai izin PIRT. Untungnya juga di sana Mas Heru tuh ya tertarik lah mengenai izin PIRT ini untuk mensupport kayak usahanya nanti jika emang seiring dengan berjalannya waktu usahanya Mas Heru ini berkembang pesat dan besar. Nah, jadi pendapat saya juga mengenai usaha rumah tangga yang tidak memiliki izin PIRT atau ya pangan industri rumah tangga, itu dapat menimbulkan beberapa aspek, bukan beberapa aspek juga sih, kayak beberapa dampak baik positif maupun negatif. Nah, yang pertama nih, tanpa izin PIRT usaha tersebut beroperasi di luar hukum kan. Nah, yang mana dapat berisiko terkena sanksi dari pemerintah. Ini bisa mengakibatkan mengakibatkan penutupan usaha dan kehilangan investasi yang telah dikeluarkan ya. Jadi ya bisa saja kita sudah mengumpulkan modal,
untuk membangun usaha yang mana gara-gara tidak ada izin PIRT, dan yang mana ketika nanti usahanya udah berkembang besar sama pemerintah dikenakan sanksi untuk usahanya itu ditutup karena ya tidak mempunyai izin. Jadi yang kedua juga, produk yang tidak memiliki izin PIRT ini mungkin juga kurang dipercaya oleh konsumen. Karena apa? Karena apa ya? Kayak izin ini tuh memberikan jaminan bahwasanya produknya itu telah melalui standar keamanan dan kualitas tertentu lah ya. Nah, tanpa izin juga konsumen kan mungkin kayak ragu-ragu lah untuk membeli sebuah produk tersebut yang bisa menghambat pertumbuhan usaha kan. Ya, jadi konsumen juga itu masih melihat-lihat atau mau membeli produk-produk yang jelas, yang mana mereknya ada juga, izinnya ada ya. Karena apa ya, ketika mereka tuh membeli sesuatu dan tidak ada kejelasan, jadi kan kayak was-was juga, kayak ragu. Lebih baik ya udah mendingan beli yang emang benar-benar sudah ada izinnya, sudah diuji keamanan dan kualitasnya. Jadi ya itu. Nah, ketiga menurut saya pendapat saya yang lain juga terdapat kemungkinan bahwa produk yang dihasilkan oleh usaha skala rumah tangga tanpa izin PIRT itu tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Jadi ini kan juga bisa berbahaya bagi konsumen dan dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan. Karena ya gimana lagi ketika terdapat sebuah produk yang berkemungkinan besar apalagi itu dihasilkan dari itu kan usaha rumah tangga, terus usaha tersebut gak ada izin dan juga tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Jadi kan konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut bisa-bisa ya nanti kesehatannya juga kan pasti bakal terganggu. Bukan terganggu sih, kayak anggapanlah ada nih suatu produk seperti ya bisa kita kenal kalau ciki-ciki snack-snack itu yang biasanya banyak diproduksi di skala rumahan tuh kayak basreng, bakso goreng. Itu kalau tidak diuji dengan standar dan kualitas dan keamanan juga, itu banyak produk-produk, bukan produk sih, banyak orang-orang yang nakal. Seperti halnya kayak gini, basreng itu kan identiknya dengan keras, asin, gurih, pedas. Nah cuma ada terkadang orang tuh kayak nakal untuk memberikan rasa pedas yang begitu nikmat dan enak. Itu bukan cuma dicampur dengan bubuk cabai, melainkan juga kayak ada zat kimia yang kayak yang ditambahkan ke makanan tersebut kayak supaya untuk lebih memperpedas, menambahkan rasa pedasnya itu. Kayak nanti itu bakal kayak nyangkut di tenggorokan. Sama halnya kita kayak itu kayak balsem, itu panasnya itu di tenggorokan tuh nempel. Jadi itu bukan benar-benar murni pedas, bukan dari cabai, jadi dari bahan kimia. Itu kan nanti dapat mengganggu metabolisme di dalam tubuh kita yang menyebabkan ya masalah kesehatan. Nah, selanjutnya usaha yang berkembang dan mendapatkan respon positif ya dari pasar mungkin juga terdorong untuk mendapatkan izin PIRT sebagai langkah untuk meningkatkan kredibilitas dan memperluas jangkauan pasar mereka. Jadi ketika usahanya nanti sudah berkembang dan dan ketika mendapatkan respon positif dari pasar seperti halnya kita tuh ada produk ya kayak tadilah yang saya sebutkan basreng, yang mana sudah teruji secara klinis, keamanannya sudah diuji semua, izinnya ada, terus sudah di pasar juga disebarluaskan, bukan hanya di toko-toko kecil, melainkan juga di pasar, terus dikirim ke luar pulau. Nah ini kan juga salah satu dampak positif ya ketika kita sudah mendapatkan izin PIRT
yang mana dapat juga meningkatkan kredibilitas dan memperluas jangkauan pasar mereka, yang mana ya ketika jangkauan pasar sudah meluas dan melebar ya cuan-cuan tuh pasti masuk lah, jadi enak. Makanya enaknya ada memiliki izin BRT yaitu kemudian apa ya, kayak pada kesimpulannya ya di sini meski ada potensi keuntungan dari usaha rumah tangga yang tanpa adanya izin BRT, hal ini memiliki risiko dan juga tantangan yang dihadapi cukup begitu besar di kemudian hari. Maka oleh karena itu penting bagi para pelaku usaha rumah tangga untuk mempertimbangkan aspek legalitas dan keamanan produk demi keberlangsungan usaha mereka. Jadi begitu. Ya mungkin itu kayak mengenai pendapat saya terkait pelaku usaha rumah tangga yang masih belum mempunyai izin BRT ya. Semoga dari penjelasan saya pelaku pembuatan produk rumah tangga itu sadarlah bahwasanya nanti izin BRT ini itu berguna bagi produknya, bagi usaha yang dia jalankan. Mungkin cukup sekian pendapat yang saya sampaikan. Saya Bagus Pradito Santoso mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagus Prasetyo Santoso selaku moderator untuk membuka mengenai perizinan produksi pangan rumah tangga. Pertama-tama saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok yang berada pada kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Bagus Prasetyo Santoso dengan NIM 013, dan kemudian ada Nurma Karismantika dengan NIM 017, kemudian ada Anissa dengan NIM 029, dan kemudian tuh ada Rizkullah Rafifananda dengan NIM 053, dan terakhir ada Reski Andagi dengan NIM 106. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, dapat kita langsung mulai ke materi pertama, silakan. Baik, perizinan secara umum. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Selanjutnya, Mas. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas. Yang pertama, izin dalam arti luas yaitu semua orang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Yang kedua, izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nomor 4 tahun 2024 tentang pedoman penerbitan sertifikat komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga merupakan regulasi yang mengatur tentang penerbitan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau PIRT. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi,
label, dan iklan. Definisi dan tujuan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 1 Angka 4 menyebutkan pangan olahan produksi IRTP yang selanjutnya disebut PIRT adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan dan berlabel. Ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga harus memiliki kemasan dan label yang jelas untuk memberikan informasi kepada konsumen. Kemudian pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPP IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM. Persyaratan PIRT, Pasal 2, menyatakan bahwa PIRT yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menekankan pentingnya kualitas dan keamanan pangan bagi konsumen. Pasal 3 mengatur tentang kewajiban memiliki izin berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Setiap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh IRTP untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki SPP IRT. Namun, ada pengecualian untuk pangan olahan dengan umur simpan kurang dari 7 hari, pangan siap saji, dan pangan yang belum mengalami pengolahan. Selanjutnya, proses penerbitan SPP IRT. Pasal 4 menyebutkan bahwa SPP IRT diterbitkan oleh bupati atau wali kota melalui sistem online single submission atau biasa disingkat OSS. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerbitan izin dilakukan secara digital untuk memudahkan pengusaha dalam mengajukan permohonan. Kemudian pasal 5 menetapkan syarat-syarat bagi IRTP dalam memproduksi pangan olahan, antara lain harus memproduksi di wilayah Indonesia, memiliki atau menyewa sarana produksi di rumah tinggal, kemudian menggunakan peralatan manual hingga semi otomatis, serta memproduksi jenis pangan olahan yang diizinkan. Next, ada ketentuan khusus dalam pasal 6, yakni terdapat ketentuan mengenai pengemasan kembali pangan olahan. Jika IRTP mengemas kembali produk, mereka wajib memenuhi persyaratan tertentu, seperti memastikan bahwa produk tersebut bukan produk impor dan mendapatkan persetujuan tertulis dari produsen asal. Next. Selanjutnya, pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan tercantum dalam pasal 9 yang menjelaskan proses pengajuan permohonan penerbitan SPP IRT. IRTP harus menyampaikan data dan dokumen persyaratan seperti pernyataan pemenuhan komitmen, data pangan olahan yang didaftarkan, kemudian data label, dan data rancangan label. Sementara itu, kemudian pasal 10 menetapkan kriteria produk yang tidak dapat diajukan untuk SPP IRT, termasuk bahan tambahan pangan atau BTP, pangan dan olahan wajib standar nasional Indonesia atau SNI, dan produk non-pangan. Next. Selanjutnya ada kewajiban pemenuhan komitmen. Setelah mendapatkan SPP IRT,
IRTP wajib memenuhi komitmen untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik. Ini diatur dalam pasal 15 yang menekankan pentingnya pendidikan bagi pelaku usaha untuk memastikan keamanan produk mereka. Next. Bagaimana praktiknya? Ya, dalam praktiknya penetapan izin PIRT di masyarakat menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi pelaku usaha, terutama di industri rumah tangga. Seperti yang pertama, banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami pentingnya izin PIRT. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa memiliki sertifikat ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjamin kualitas produk. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai manfaat dan prosedur pengurusan izin menjadi salah satu kendala utama. Kemudian yang kedua, meskipun peraturan telah ditetapkan dengan jelas, proses pengajuan SPPIRT melalui sistem online single submission atau OSS terkadang dianggap rumit oleh pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan birokrasi yang panjang dan waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan izin. Hal ini dapat menghambat mereka dalam memasarkan produk mereka secara tepat dan cepat. Nah, bagaimana sih cara mengurus izin PRT itu? Jadi gini, cara mengurus izin PRT itu sebelumnya kita harus melakukan cara mengurus izin PRT itu memenuhi terlebih dahulu persyaratan yang dibutuhkan. Nah, di sini tuh ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi untuk apa? Untuk mengurus izin PRT ini. Jadi yang pertama itu ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP pemilik usaha rumahan itu. Jadi yang kedua ada pas foto berupa 3x4 pemilik usaha rumahan sebanyak 3 lembar. Jadi kalau ya semisal dia kurang dari 2 lembar ya gak bisa. Nah, yang kemudian tuh ketiga ada surat keterangan domisili usaha dari kantor camat. Lalu dana lokasi dan dana bangunan. Yang terakhir, persyaratan yang terakhir untuk mengurus izin PIRT ialah surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Jadi itu bisa di next lagi. Kemudian, ternyata bukan yang terakhir guys, masih ada beberapa slide lagi. Jadi selanjutnya ya, jadi begini, untuk pemenuhan tadi kayak yang fotokopi pas foto itu ternyata masih di awal-awalnya saja. Di sini tuh ada beberapa masih syarat yang harus dipenuhi. Ya, misal nih, kayak surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan, gitu. Kemudian, data produk makanan atau minuman yang diproduksi, itu harus ada. Dan tidak lupa pula sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi. Dan itu harus sesuai. Jadi semisal kayak kita buka kayak membuka usaha kerupuk puli, ya kita harus mengasih sampel kerupuk puli gitu. Kemudian label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi. Label tuh sepertinya kayak sama halnya kayak merek ya. Kemudian menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Dan mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP IRT. Terus next,
Nah, masih ada lagi nih cara mengurus izin PRT. Selain itu juga terdapat syarat khusus untuk mendapatkan SPP IRT ini, yang mana pelaku usaha harus melampirkan bukti yang menyatakan bahwa sudah memenuhi komitmen tindak lanjut dari Dinas Kesehatan setempat dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengikuti penyuluhan keamanan pangan sertifikat. Penyuluhan keamanan pangan itu didapat setelah mengikuti penyuluhan keamanan pangan atau PKP. Kemudian dengan nilai post test ya minimal harus 60. Jadi kalau 59 ya mohon maaf, harus ngulang. Kemudian yang kedua, itu kita tuh harus mengikuti bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan oleh tenaga penyuluh keamanan pangan atau PKP yang kompeten. Next slide. Kemudian di sini masih ada 1, 2, 3, 4 lagi. Saya akan jelaskan. Yang ketiga ini memenuhi persyaratan bagaimana cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau dapat disingkat sebagai CPPB IRT atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi sesuai peraturan BPOM nomor HK 0312304122206 tahun 2012 tentang CPPB IRT. Kemudian nih yang keempat, nanti hasil pemeriksaan sarana memenuhi level 1 atau 2, yang mana pemeriksaan sarana harus sesuai dengan ketentuan BPOM nomor HK 0312304122207 tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi PIRT. Kemudian kita juga tuh harus mengikuti pendampingan pemenuhan Corrective Action and Preventive Action atau CAPA hasil pemeriksaan dari sarana itu. Dan yang terakhir, kita juga harus memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Nah, bagaimana sih cara mengurus PIRT secara online ini? Di sini tuh ada tata cara mengurus izin PIRT secara online. Semisal kalian nih gabut ya, gak mau keluar, mau repot lah, gak mau apa, tenang. Kita tuh bisa mengurus izin PIRT ini secara online. Bagaimana caranya? Dapat dilakukan dengan mudah. Dengan melakukan yang pertama, pemohon SPP IRT itu harus login ke sistem OSS terlebih dahulu. Atau datang ke Dinas Penanaman Modal. Cuma kan gak mungkin ya, soalnya kan kalian ini lagi malas mager ya. Jadi gitu juga. Cuma kalau nggak bisa ngakses atau login ke sistem OSS ya, mau tidak mau kalian harus pergi ke sana. Dan ke pelayanan terpadu satu pintu atau DPMP TSP. Kemudian kalian tuh harus menginput kelengkapan data di OSS untuk nantinya mendapatkan NIB. Nah, membuat permohonan UMKU untuk SPP IRT. Kemudian, klik link pemenuhan komitmen di OSS, sehingga akan diarahkan nantinya ke aplikasi sprit.pom.go.id untuk pengajuan produk baru. Next slide. Nah, kemudian itu pemohon tuh tidak perlu login di aplikasi sprit.pom.go.id apabila data NIB itu sudah tersimpan di aplikasi SPP IRT. Jadi, pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi sprit.pom.go.id, ya mereka tuh wajib melengkapi datanya dulu di sprit.pom.go.id
pom.go.id. Kemudian nih, pemohon juga harus menginput data produk, mengunggah rancangan label juga, dan pernyataan komitmen. Kemudian juga yang terakhir, bukan terakhir, ini masih banyak. Jadi ya, kalau kalian mau ngurus secara online ya harus repot juga sih. Karena masih ada beberapa lagi hal-hal atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik, saya lanjut. Permohonan SPP IRT secara otomatis akan validasi oleh sistem dan non-PIRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha. Next. Cara mengurus PIRT. Kemudian nih, ini kayaknya udah terakhir deh. Penerbitan SPP IRT ini dalam waktu 1 hari. Kemudian pengawasan terhadap pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha dilakukan 3 bulan sejak SPP IRT diterbitkan. Nah, jika seluruh aspek belum terpenuhi ya, maka diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan. Sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari pemerintah daerah atau kabupaten kota melalui dinas kesehatan setempat. Nah, jadi itu jika kalian ingin mengurus PIRT, izin PIRT baik secara offline maupun online itu seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi tergantung kalian mau pilih mengurus izin PIRT yang mana. Cuma saya saranin apalagi generasi Gen Z ya, itu kayaknya milih online semua deh. Jadi ya next bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Melanjutkan dari Mas Bagus ya. Hasil dari pengurusan surat izin PRT itu seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Ini bukan kurang lebih ya, ini kami dapatkan dari hasil wawancara pada salah satu eh, mitra narasumber yang menjadi sasaran wawancara kita ya. Seperti ini, surat izin PRT itu seperti ini. Beliau ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Hmm, ya, seperti itu. Oke, kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah peraturan BPOM nomor 4 tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi industri rumah tangga dalam memproduksi pangan olahan. Dengan adanya sertifikat SPP IRT, pelaku usaha dapat menjamin kualitas dan keamanan produk mereka kepada konsumen. Secara normatif, pengurusan izin PIRT tidaklah sulit jika pelaku usaha mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Namun, tantangan sering muncul dari kurangnya pemahaman mengenai proses pengajuan serta dokumen yang diperlukan. Oke, untuk kritik dan saran bisa dilanjutkan oleh Mbak Nurma ya. Oke, baik, terima kasih. Berikut kritik dan saran dari kami tentang proses pengurusan izin produksi pangan olahan industri rumah tangga. Next slide, Mas. Oke, yang pertama adalah kritik. Jadi proses pengurusan izin PIRT atau pangan industri rumah tangga memang sering dianggap rumit dan memakan waktu bagi para pelaku usaha. Dalam prosesnya, pelaku usaha harus melalui beberapa tahap seperti pemeriksaan kelengkapan dokumen, pelatihan keamanan pangan, hingga inspeksi lapangan yang terkadang memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Kompleksitas ini sering menjadi sebuah hambatan bagi para pelaku usaha, terutama bagi usaha kecil yang mungkin belum memahami sepenuhnya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Penyederhanaan proses pengurusan izin PIRT dapat memberikan banyak manfaat.
Dengan mengurangi beberapa tahapan administratif yang berbelit-belit atau mengoptimalkan penggunaan teknologi, diharapkan waktu tunggu untuk penerbitan izin dapat berkurang secara signifikan. Hal ini tentu akan memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin dan mempercepat mereka dalam memasarkan produk secara legal. Proses yang lebih sederhana juga akan mengurangi frustasi dan tekanan yang dialami oleh pelaku usaha yang mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak memiliki akses yang mudah ke lembaga pengurus izin. Selain itu, penyederhanaan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk secara resmi mendaftarkan produk mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan standar keamanan dan kualitas pangan di pasaran. Next slide. Saran dari kami untuk pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaku usaha kecil, terutama dalam hal memberikan pemahaman mengenai izin PIRT yang sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk pangan olahan. Meski izin PIRT memberikan jaminan resmi yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, banyak pelaku usaha kecil, terutama yang baru memulai, belum sepenuhnya menyadari manfaat atau pentingnya memiliki izin ini. Sebagian besar juga mungkin tidak tahu bagaimana cara mengurus izin tersebut atau apa saja langkah-langkah yang harus dilalui untuk mendapatkannya. Sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dari pemerintah sangatlah diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah dapat mengadakan pelatihan, seminar, atau workshop khusus yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil. Sosialisasi ini bisa dilakukan di berbagai tempat, baik melalui instansi pemerintahan, asosiasi bisnis lokal, atau bekerja sama dengan komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah-daerah. Dengan demikian, informasi mengenai prosedur pengurusan izin, persyaratan yang diperlukan, hingga keuntungan jangka panjang dari memiliki izin PIRT dapat disampaikan dengan jelas. Selain itu, pemerintah juga bisa memanfaatkan media digital dan platform sosial untuk menyebarluaskan informasi secara lebih luas. Video tutorial, panduan online, atau konsultasi daring dapat membantu pelaku usaha memahami proses pengurusan izin dengan lebih baik. Dukungan informasi ini akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha yang mungkin tidak memiliki akses ke informasi langsung atau belum familiar dengan birokrasi perizinan. Dengan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang izin PIRT, diharapkan mereka lebih termotivasi untuk mengurus izin ini, sehingga produk mereka tidak hanya lebih aman, namun juga memiliki nilai tambah di mata konsumen. Selain itu, dengan semakin banyaknya produk yang terdaftar resmi, pasar akan lebih terlindungi dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan, menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif. Next slide. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku usaha di sektor industri rumah tangga dapat memperoleh izin PIRT secara efektif dan efisien, sehingga produk pangan mereka dapat dipasarkan dengan aman dan legal. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Bagus. Silahkan Mas Bagus. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya kepada teman-teman yang telah sedikit memaparkan mengenai izin IRT. Nah, jadi gini nih, saya tadi kan apalagi sempat mendengarkan ya pemaparan dari kalian, dari Mas Rizkul, Mbak Anissa, dan sih sebenarnya cuma mau nanya sebelum kita mengakhiri diskusi pada malam hari ini, presentasi lebih tepatnya. Saya mau coba nanya deh ke Mas Rizkul. Halo Mas. Iya Mas, halo. Oke, jadi gini nih Mas. Menurut Mas Rizkul itu perlu gak sih izin PRT ini untuk membangun sebuah usaha? Bagaimana sih Mas? Oke, saya jawab ya. Menurut pendapat saya pribadi nih, maaf kalau tidak sesuai teori. Jadi, menurut saya ya, untuk kita kalau mau melakukan usaha itu kan secara masuk akal nggak bisa langsung melakukan usaha tersebut. Contohnya seperti kita kalau ingin bersekolah,
tentu kita harus mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen yang perlu sebelum kita menjadi murid di sekolah tersebut ya kan. Nah, jadi sama halnya seperti usaha ini tadi, terutama dalam produksi pangan rumah tangga, yang kita benar-benar memproduksi sebuah eh, makanan atau minuman atau apapun itu yang bisa dikonsumsi, kemudian kita produksi sendiri, tentunya pasti harus memiliki izin. Ya, kalau tidak ya semua orang pasti akan bisa membuat usaha-usaha yang aneh-aneh mungkin ya tanpa izin itu. Mungkin bisa jadi apa bakso tikus mungkin. Kenapa kita jarang lihat bakso tikus? Karena kan izinnya jelas-jelas dilarang. Nah, seperti itu. Kenapa kita banyak lihat ayam geprek? Ya karena ayam memang bagus untuk proteinnya dia tinggi, dia eh, berguna untuk ya kita-kita kehidupan sehari-hari. Oke, nah seperti itu makanya usaha itu pasti perlu izin. Seperti itu Mas Bagus. Seperti itu ya Mas. Cuma gini nih Mas, sebentar dulu saya mau menanyakan lebih lanjut nih. Jadi menurut pendapat Mas Rizkul tadi kan ya, berarti kan izin PRT ini nggak seharusnya juga ada gitu, nggak perlu, apalagi untuk kayak orang-orang yang baru buka usaha nih, kayak masih kecil, anggapanlah skalanya itu masih remaja yang cuma taruh di toko-toko, itu kan nggak mungkin juga dia harus mengurus izin kan. Nah cuma kan kata Mas Rizkul tadi harus ada izinnya juga supaya tidak sewenang-wenang, kayak kayak tadi masalah bakso tikus kan, yang benar-benar bahwasanya tikus itu dilarang untuk dikonsumsi, yang mana untuk geprek itu kan udah ya halal juga kan. Ya baik sih, sebenarnya sih saya pengen banyak sih Mak, yang mau bertanya-tanya apalagi ke teman-teman yang lain, cuma berhubung kita di sini sudah mencapai waktu yang sudah ditentukan, ya mungkin bisa ditanya-tanya untuk teman-teman yang apa ya, kayak masih pengen tahu lebih lanjut dengan izin PRT ini, bisa langsung chat di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan di like untuk video ini. Terima kasih. Sekian dari saya, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman saya yang telah berpartisipasi pada materi ini. Terima kasih. Dadah. Saya Bagus, pamit undur diri.